Reshuffle kabinet yang seharusnya membawa angin segar justru berubah menjadi sumber kekecewaan publik. Harapan rakyat agar pemerintahan Prabowo menampilkan wajah baru ternyata pupus ketika loyalis-loyalis Jokowi tetap dipertahankan. Nama-nama seperti Erick Thohir dan M. Kodari yang diharapkan tersingkir malah justru diberi jabatan strategis. Mari kita lihat Erick Thohir terlebih dahulu. Alih-alih meninggalkan kabinet setelah masa jabatannya di BUMN penuh kontroversi, Erick Thohir hanya digeser ke kursi Menteri Pemuda dan Olahraga. Perubahan ini bukannya dianggap solusi, tapi justru sindiran publik semakin deras. Netizen ramai menulis, bukan reshuffle, cuma pindah posisi saja. Kritiknya jelas. Apa prestasi besar yang bisa ditunjukkan Erick Thohir selama menjabat dan mengurus BUMN? Dan apakah ia bisa sepenuhnya fokus di olahraga jika masih rangkap jabatan sebagai ketua PSSI? Kritik ini makin tajam karena dunia olahraga Indonesia sedang butuh perhatian serius. Prestasi internasional belum menggembirakan, pembinaan atlet masih carut-marut, dan sepak bola yang seharusnya jadi kebanggaan nasional masih berkutat dengan masalah klasik. Dalam kondisi seperti ini, penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga bukannya menumbuhkan optimisme, malah melahirkan pesimisme. Apakah ini sekadar strategi menjaga loyalitas politik, bukan benar-benar memperbaiki sistem? Lalu kita beralih ke M. Kodari. Nama ini bukan asing di telinga publik. Selama ini ia dikenal sebagai pengamat politik yang selalu membela kebijakan Jokowi. Kini M. Kodari justru mendapat promosi, naik jabatan dari wakil kepala KSP menjadi kepala KSP. Publik pun geleng kepala. Reshuffle yang diharapkan menyingkirkan loyalis lama ternyata malah memberi mereka hadiah berupa posisi lebih tinggi. Kritik terhadap M. Kodari juga datang dari berbagai arah. Pertama, karena KSP adalah lembaga strategis yang mengatur komunikasi dan kebijakan di lingkaran presiden. Publik khawatir lembaga ini akan semakin didominasi oleh orang-orang yang loyal kepada Jokowi, bukan sepenuhnya kepada Prabowo. Kedua, skeptisisme muncul karena M. Kodari tidak memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan, melainkan lebih dikenal sebagai komentator politik. Reaksi publik di media sosial pun keras. Twitter dan Instagram penuh dengan sindiran, reshuffle rasa recycling. Yang harusnya keluar malah dipromosikan, hingga kabinet bayangan Jokowi masih hidup di era pemerintahan Prabowo kritik. Ini menggambarkan rasa frustrasi rakyat yang melihat wajah-wajah lama tetap bertahan, padahal janji perubahan begitu sering digaungkan. Lebih jauh lagi, publik mulai mempertanyakan arah kepemimpinan Prabowo. Apakah reshuffle ini bukti bahwa Presiden Prabowo masih berada di bawah bayang-bayang Jokowi? Atau justru ia sengaja menjaga loyalis Jokowi demi stabilitas politik? Apapun jawabannya, yang jelas kepercayaan publik pada janji perubahan makin tergerus. Dan inilah dampak yang paling berbahaya. Saat rakyat sudah kehilangan keyakinan pada janji perubahan, maka legitimasi moral pemerintah pun akan melemah. Tidak peduli seberapa besar program dijalankan, publik sudah telanjur skeptis karena melihat figur-figur lama tetap bercokol. Inilah yang disebut reshuffle setengah hati. Reshuffle yang hanya memindahkan kursi, bukan mengganti wajah. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan loyalis Jokowi akan terus dipertahankan? Apakah ini tanda bahwa janji Presiden Prabowo tentang pemerintahan yang benar-benar baru hanyalah ilusi? Atau apakah ini strategi jangka pendek yang akan segera berubah? Semua kembali kepada publik, karena kritik, suara, dan tekanan dari masyarakatlah yang bisa menjadi penentu arah politik ke depan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa reshuffle ini hanyalah formalitas belaka? Atau kalian melihat ada strategi besar di balik langkah mempertahankan loyalis Jokowi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan analisis politik tajam dan membuka mata publik.